Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Silahkan Saudara Peter. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini 26 Juli 2021 dengan judul Menyebut dosa itu dosa. Ayat tema terdapat dalam Yosua 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Sejarah akan mengajarkan pelajaran yang serius bahwa karena dosa satu orang, murka Allah akan hinggap atas satu umat atau satu bangsa sampai pelanggaran itu diselidiki dan dihukum. Dosa sifatnya adalah mencemarkan. Satu orang yang terjangkit dengan kustanya yang mematikan itu dapat menular kepada ribuan orang. Banyak orang tidak berani mencela perbuatan jahat, takut kalau hal itu akan mengorbankan kedudukan atau kepopuleran mereka. Dan oleh sebagian orang dianggap tidak bermurah hati kalau menegur dosa. Hamba Allah mempunyai kewajiban yang sungguh-sungguh untuk mengajarkan firman Allah tanpa takut atau pandang muka. Ia harus menyebut dosa itu dosa. Kasih Allah tidak akan pernah membawa kepada usaha meremehkan dosa. Kasih itu tidak akan pernah menutupi atau memaafkan kesalahan yang tidak diakui. Akan terlalu lambat mempelajari bahwa hukum Allah seperti pengarangnya tidak berubah. Itu ada hubungannya dengan semua tindakan dan pikiran dan perasaan kita. Diikutinya kita dan menjangkau segala sumber tindakan rahasia. Oleh pemanjaan dalam dosa, manusia cenderung menganggap enteng terhadap hukum Allah. Banyak orang menyembunyikan pelanggaran mereka dari sesamanya manusia, lalu membanggakan diri mereka bahwa Allah tidak akan mencatat kejahatan dengan teliti. Tetapi hukumnya adalah standar besar dari kebenaran, dan dengan itu setiap perbuatan hidup mesti dibandingkan pada hari di mana Allah akan membawa segala perbuatan kepada penghakiman, dengan segala hal rahasia, baik ataupun jahat. Kesucian hati akan menuntun kepada kesucian hidup. Segala maaf untuk dosa adalah sia-sia. Siapakah dapat bermohon bagi orang yang berdosa itu apabila Allah bersaksi melawan dia? Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia, yakni manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur. Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub. Manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyinggung tentang dosa akan. Kita dinasihatkan agar menyebut dosa itu dosa. Namun dalam bahasa Inggris, White menyatakan
menyebut dosa dengan namanya yang benar. Umumnya, kita sudah tahu apa itu dosa akan, namun penting kita ulangi dan pahami sebab akibatnya serius. Tidak hanya dirinya, tetapi orang lain juga menjadi korban. Roh Nubuat menjelaskan tentang dosa akan tersebut dan karena cukup panjang, kita bagi dalam beberapa slide. Penjelasannya kita ambil dari The Youth Instructor Februari tanggal 1 tahun 1894 paragraf 6 yang menjelaskan, dari tiang awan Yesus berbicara kepada Yosua mengutuk Israel karena dosa mengingini dan mengambil barang-barang terkutuk dari orang-orang kafir. Ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita dan kita harus mengambil pelajaran dari keadaan ini. Kembali nyatakan bahwa Allah Bapa beserta umatnya melalui kehadiran anaknya, Yesus Kristus. Yesuslah yang berbicara kepada Yosua sehubungan dengan dosa akan. Kita lanjutkan penjelasannya dan masih dalam paragraf yang sama, yang berkata, kita tidak boleh mengingini pakaian Babel yang bagus dan hal-hal yang telah Allah tetapkan untuk dihancurkan, karena barang-barang tersebut tidak untuk diinginkan. Hal-hal tersebut dikutuk Allah, barang-barang itu adalah jerat bagi jiwa, karena barang-barang tersebut menuntun pada keangkuhan, kesombongan, dan pemuliaan diri. Tidak heran Yesus dengan jelas menyatakan kutuk bagi Israel, sebab bila pelanggaran ini dibiarkan, maka Israel akan menjadi umat yang angkuh, sombong, dan memuliakan diri sendiri. Selanjutnya dikatakan dalam paragraf yang sama, yang berbunyi, itu bukanlah barang yang dapat diberkati Tuhan, karena Dia telah menetapkan barang-barang itu sebagai yang terkutuk. Hal-hal itu adalah berhala orang-orang yang telah menjauhkan diri dari Allah dan merusak jalan mereka di hadapannya. Allah telah lama bersama mereka, telah memberi mereka keuntungan dari terang dan pengetahuan, tetapi sikap mereka terhadapnya adalah, kami tidak menginginkan jalan-Mu ya Allah, tetapi jalan kami sendiri. Inilah pentingnya kita memahami akan dosa akan ini. Pelanggaran akan tersebut menyatakan bahwa dia memilih untuk mengikuti jalannya sendiri dibandingkan untuk menuruti jalannya Allah. Nah, bagaimana Allah menyatakan jalannya? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan. Dan Yesus sendiri yang memimpin bangsa Israel di dalam tiang awan. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena renungan hari ini mengutip suatu kutipan favorit dari banyak umat Advent di mana-mana. Mari kita baca kutipan tersebut dari Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 221 paragraf 3 yang berbunyi, keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia, yakni manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur, manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa, manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub, manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Kutipan ini diambil dari buku Education atau Membina Pendidikan Sejati bab 7. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita bisa setia pada tugas seperti jarum menunjuk ke arah kutub, serta berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh hanya dengan kekuatan diri kita sendiri? Tentu tidak bisa. Karenanya, jangan berhenti pada kutipan ini saja. Mari kita lanjutkan dengan membuka buku Membina Pendidikan Sejati dan kita baca paragraf selanjutnya. Membina Pendidikan Sejati halaman 53 paragraf 2 berkata, tetapi tabiat seperti itu bukanlah hasil kebetulan. Itu bukan hasil pilih kasih atau sumbangan Allah. Suatu tabiat yang mulia adalah hasil disiplin diri, hasil penaklukan sifat yang rendah kepada yang luhur, penyerahan diri kepada pelayanan kasih bagi Allah dan manusia. Karakter yang tetap teguh dalam kebenaran bukanlah karakter hasil kebetulan, atau hasil pilih kasih atau sekedar sumbangan Allah. Karakter itu bukan sekedar terima jadi. Karakter tersebut adalah hasil disiplin diri, yaitu hasil penaklukan sifat kita yang rendah kepada sifat yang luhur. Bagaimana caranya? Dengan menyerahkan diri kepada pelayanan kasih bagi Allah dan manusia. Apakah maksudnya menyerahkan diri kepada
pelayanan kasih bagi Allah dan manusia? Roh Nubuat menjelaskan dalam Christian Education halaman 200 paragraf 1 yang berbunyi, hati di mana kasih Kristus tinggal akan terus-menerus memanifestasikan pemurnian lebih dan lebih, karena mata air kehidupan adalah kasih kepada Allah dan manusia. Ini adalah kekristenan. Kasih kepada Allah dan manusia adalah hasil dari kasih Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab dengan Kristus tinggal dalam hati kita, itulah wujud dari kehadiran mata air kehidupan. Karena Kristus itulah air hidup, dan Yesus sendiri menyatakan bahwa air hidup itu adalah roh. Baca Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Dan roh yang Yesus maksudkan adalah rohnya sendiri. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang kasih Yesus dalam hati serta hubungannya dengan air kehidupan. Kita baca dalam Kebahagiaan Sejati halaman 71 paragraf 3 yang berkata, apabila kasih Kristus tersimpan di dalam hati bagai bau-bauan yang harum, maka ia tidak akan dapat tersembunyikan. Pengaruhnya yang suci akan dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Roh Kristus yang ada di dalam hati adalah bagaikan sebuah mata air di padang belantara yang mengalir menyegarkan segalanya serta membuat orang-orang yang hampir mati rindu meminum air kehidupan itu. Jelas bahwa kasih Kristus tinggal dalam hati itu sama dengan Roh Kristus tinggal dalam hati, dan itulah air kehidupan. Sebab oleh air itu kita yang hampir mati rindu minum air kehidupan tersebut. Inilah yang memampukan kita untuk setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub, serta berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Karakter tersebut bukan hasil usaha kita, tetapi hasil pekerjaan Kristus dalam hati kita. Bagian kita hanya mendisiplin diri, yaitu dengan mengizinkan Yesus untuk tinggal dalam hati kita dan bekerja dalam hidup kita. Dengan memiliki Roh Kristus, maka kita dimampukan untuk menyebut dosa menurut namanya. Karenanya, Nyonya White menasihatkan dalam manuskrip 13 tahun 1894 paragraf 18 yang berkata, saya ingin berbicara kepada para siswa. Kita menuju sorga. Ada perselisihan di mana kita harus terlibat. Anda mungkin menganut agama Yesus Kristus dari sekarang sampai penghakiman, tetapi itu tidak akan berguna bagi Anda kecuali jika Anda bekerja selaras dengan Yesus Kristus untuk memelihara hukum Allah yang tidak dilakukan akan. Untuk menuruti hukum Allah bukan hasil usaha kita. Kebutuhan kita yang terbesar adalah tinggalnya Yesus dalam hati kita, maka kita dapat menuruti hukum Allah sebagaimana Yesus. Inilah pentingnya kita pelajari kembali pengalaman Akan tidak menuruti jalan Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia mengikuti jalannya sendiri dan akhirnya binasa. Tidak hanya sendiri, tetapi bangsanya juga terkena. Karenanya, saat kita mengenang pengalaman Akan ini, ingat bahwa yang kita perlukan adalah Yesus, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, sang mata air kehidupan di dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan, sebagaimana Roh Nubuat nyatakan. Dan oleh karena itu, melalui kasih karunia Kristus yang adalah Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, itulah sumber kuasa, itulah mata air kehidupan bagi kami, agar kami dapat hidup dalam penurutan kepada hukum-Mu ya Bapa, dan kami dapat hidup berjalan sama seperti Yesus hidup di dunia ini. Kami setia kepadamu sebagaimana jarum menunjuk kepada kutub, dan setia berdiri demi kebenaran meski langit runtuh. Tolong kami ya Bapa, agar bila mana kami menyatakan dosa menurut namanya, bukan karena diri kami, tetapi karena Kristus yang tinggal dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.